Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izin Veronica. NIM saya 616080620001. Di sini saya akan membawakan materi tentang hubungan bidan dan ibu dalam materi keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Pertama, pengertian komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah seni penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, sikap, ataupun gagasan dari komunikator untuk mengubah bentuk perilaku komunikan seperti pola, sikap, pandangan, dan pemahaman. Nah, ke pola pemahaman ini seharusnya dikendaki bersama oleh komunikan dan komunikator. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlihat dalam komunikasi. Nah, tujuan komunikasi efektif ini adalah memberi kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi serta penerima, sehingga pada saat pemberian komunikasi atau penyampaian komunikasi, bahasa lebih jelas, lengkap, pengiriman dan verbal secara baik. Selanjutnya, komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan yaitu komunikasi yang mengandung makna bahwa komunikasi itu dilakukan dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Maksudnya, kita sebagai bidan harus mempunyai fokus utama dalam melakukan komunikasi, di mana kita, bidan, dapat menerapkan komunikasi terapeutik dengan cermat tetapi tidak juga memakan waktu yang banyak, sehingga pasien tersebut mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan faktor yang dapat mempengaruhi komunikasi efektif. Pertama, ada perbuatan atau yang kita kenal dengan the acts, the scene atau adegan, the agent atau pelaku, the agency atau perantara, dan the purpose atau tujuan. Nah, dalam teknik pencapaian pesan efektif dalam praktik kebidanan atau pelayanan kebidanan ini, pertama harus menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak bertele-tele. Contohnya, komunikasi efektif yang dapat dilakukan pada praktik kebidanan, seorang bidan harus menunjukkan poin utama ketika seorang bidan itu memberikan pertanyaan. Contohnya, ibu ada yang ingin ibu tanyakan, tidak bertele-tele pada pasiennya. Yang kedua, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini memberikan kesempatan pada bidan untuk sekalinya bertanya, tetapi mampu menjawab jawaban yang lebih banyak. Yang terakhir, yang tadi, memberikan kesempatan pasien untuk berbicara. Jadi, dalam komunikasi efektif ini tidak hanya satu belah pihak saja yang dapat berbicara, yaitu antara bidan dan pasien saling komunikatif atau saling mengerti tentang permasalahan yang terjadi pada pasien tersebut. Selain itu, ada yang namanya hambatan dalam keterampilan komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan ini, yaitu pertama itu ada namanya persepsi. Persepsi ini setiap orang pasti memikirkan persepsi atau pemikiran yang berbeda-beda. Lalu perkembangan, semakin berkembangnya zaman pasti berbeda-beda juga pemahaman dari bahasa atau perkembangan zaman tersebut. Emosi, jadi kita dalam pelayanan kebidanan untuk menyampaikan sesuatu tidak boleh emosi. Yang kedua ada kondisi fisik, dan yang terakhir ada nilai. Dari hambatan yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya hambatan psikologis. Nah, kita sebagai bidan sendiri harus tahu dan harus memahami betul bagaimana kondisi pasien tersebut, agar kita lebih berhati-hati dalam berucap dan berkata, sehingga si pasien tidak merasa bahwa dirinya itu tidak diacuhkan oleh si bidan tersebut. Baiklah, mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.